bersaudara sekarang dan selamanya. Tuhan, kita bersaudara dalam Tuhan. Kita bersaudara dalam Tuhan. Kita bersaudara dalam Tuhan. Kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Kita akan lihat firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu topik khotbah, penyebab bangsa Israel gagal masuk di tanah Kanaan. Sekali lagi, alasan mengapa bangsa Israel gagal masuk di tanah Kanaan. Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 11. Kita akan baca ayat ini dengan berganti-gantian. Ibrani 3 ayat 7, firman Allah berkata, binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Allah, saudaraku. Alasan mengapa bangsa Israel gagal. Mereka gagal, kata firman Allah. Paling tidak ada 5 yang menyebabkan bangsa Israel gagal masuk tanah Kanaan menurut 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10, saudaraku, paling tidak itu ada 5 yang menyebabkan bangsa Israel gagal. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 dan selanjutnya. Paling tidak ada 5. Nah, saya akan memberikan 3 hal saja penyebab bangsa Israel gagal masuk tanah Kanaan. Yang kedua nanti berikutnya kita akan sampaikan di dalam khotbah-khotbah kita yang berikut. Jadi paling tidak ada 5, tetapi hari ini kita akan melihat 3 saja bagaimana bangsa Israel gagal masuk tanah Kanaan. Ibrani pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kalau kita perhatikan di situ, firman Allah berkata, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Saudara tahu Paulus mengutip ayat ini dari mana? Dari Mazmur yang ditulis oleh Musa. Jadi kata-kata yang disampaikan oleh penulis Ibrani, yaitu Paulus, dia mengutip kalimat dari Mazmur 95 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dia mengutip kalimat dari siapa? Musa. Dikatakan, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Seperti di masa dan Meribah. Jadi Paulus mengutip kalimat daripada Musa. Tujuan Rasul Paulus mengutip ayat ini adalah supaya saya dan saudara sebagai Kristen yang takut akan Tuhan hari-hari ini menjelang kedatangannya, saya dan saudara harus setia dan melayani Tuhan. Maksud daripada Paulus mengutip kalimat ini adalah supaya saya dan saudara sebagai Israel rohani, kita kan bukan Israel jasmani.
Israel jasmani yang 12 suku yang ada di Israel sekarang ini, yang mereka dituntun langsung oleh Musa. Tetapi kita adalah Israel rohani yang percaya kepada Allah, nenek moyang kita yang bernama Abraham, Ishak, dan Israel. Supaya perjalanan kita tidak boleh kandas dan kita tidak boleh dikatakan gagal. Kita gagal di dalam melayani Tuhan. Kita tidak masuk di dalam kerajaan surga. Kita seperti bangsa Israel, gagal masuk tanah Kanaan. Hanya generasi Yosua, generasi-generasi yang baru yang diperbolehkan Allah untuk masuk tanah Kanaan. Termasuk Musa sendiri sang pemimpin bangsa itu tidak masuk. Bayangkan, ada 2 kesalahan yang dilakukan Musa, penyebab dia tidak masuk tanah perjanjian. Sudah capek-capek tuntun bangsa itu, tidak masuk, saudara. Yang pertama, Musa emosi, kemarahan. Dia marah kepada bangsa itu, dia emosi. Jadi bahaya juga kalau dosa orang kalau marah. Jadi penyebabnya yang pertama kemarahan. Yang kedua, Musa tidak tahan. Tuhan bilang sama batu itu, cukup kau ngomong saja, maka air keluar dari batu. Tapi karena dia emosi, dia ambil tongkat dan dia pukul batu itu 2 kali dia pukul. Itu Allah murka dan Allah marah. Jadi Musa sang pemimpin bangsa Israel saja tidak masuk tanah Kanaan. Hanya disuruh lihat, nonton dari jauh. Nah, kita lihat di sini dikatakan bahwa Musa berkata pada hari ini. Pada hari ini, bukan besok atau lusa, tapi pada hari ini. Sekiranya engkau mendengarkan firman-Ku pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Haleluya. Pada hari ini maknanya adalah apa? Sebab kalau besok atau lusa sudah terlambat, sudah tidak ada kesempatan lagi, sudah tidak ada waktu lagi. Karena itu pada hari ini, dengarkan baik-baik ketika saya dan saudara mendengarkan firman Allah. Musa berkata hari ini, bukan besok ataupun lusa, ataupun minggu depan, ataupun bulan depan, tidak. Tapi Musa berkata pada hari ini. Jadi kalau saya dan saudara mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Allah pada hari ini, jangan keraskan hati. Jika firman itu menegurmu dan menasehatimu, mari saya dan saudara berubah. Saudara sudah hidup di tahun berapa ini sih? Kita sudah ada di tahun 2025. Jadi karena itu saya dan saudara hidup lebih baik daripada tahun yang kemarin. Kita melayani lebih sungguh. Kita cari Tuhan begitu rupa. Hari-hari ini adalah jahat, kata firman Allah. Kita lihat fenomena-fenomena alam terjadi di mana-mana. Dan bahkan sekarang yang lagi viral ini, Los Angeles, California, Amerika Serikat. Yang lagi viral sekarang ini. Kota itu terbakar layaknya Sodom dan Gomora. Hari ini sedang viral. Los Angeles, California, Amerika Serikat sedang terbakar. Sehingga kita lihat, wah, luar biasa. Dalam tayangan video itu lautan api. Mengerikan sekali, saudaraku. Nah, karena itu saya dan saudara cari Tuhan bersungguh-sungguh. Sehingga sekarang ini orang berduyun-duyun untuk mencari firman Allah, mencari Tuhan. Jadi ketika firman Allah datang kepada saya dan saudara, jangan keraskan hatimu. Saya dan saudara hidup lebih baik. Musa berkata pada hari ini, ketika firman Allah itu datang, jangan keraskan hatimu. Mari saya dan saudara, kita lebih setia lagi cari Tuhan. Kita lebih setia lagi beribadah. Kita setia karena hari-hari kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Jadi
Jadi saya dan saudara hidup begitu rupa, kita melayani Tuhan. Kegagalan bangsa Israel ini sangat luar biasa, saudaraku. Membuat mereka tidak masuk di tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Penyebab bangsa Israel gagal masuk tanah Kanaan bukan mereka, haleluya, kurang makan. Bukan mereka kurang fasilitas, kurang apa lagi Tuhan. Pelihara mereka begitu rupa. Kasut alas kaki mereka tidak pernah rusak. Bayangkan, pakaian yang melengket dan melekat pada tubuh mereka juga aman, tidak pernah ganti-ganti. Kita setiap tahun ganti baju, setiap tahun ganti baju. Gonta-ganti baju panitia, tidak tahu tahun berikut ini warna apa lagi. Kemarin warna ungu, sekarang warna emas, tidak tahu tahun berikut ini, tahun ini apa ganti warna apa lagi. Entah warna pink kah, maka terlihat luculah bapak-bapak pakai pink. Karena itu ada yang bilang itu warna cewek, itu warna perempuan, itulah warna kesukaan almarhumah anak kami Margaret. Sampai kuburnya pun, tehelnya pun dibikin warna pink. Yang mengurus kuburan dia bertelepon, halo bapak, ini kuburannya warnanya apa? Kasih warna pink, jangan sembarang kasih warna ya, itu warna kesukaan. Jadi bangsa Israel gagal masuk tanah Kanaan bukan karena kurang fasilitas. Fasilitas Allah memberi makan mereka luar biasa. Allah menuntun mereka begitu hebat. Sehingga pada siang hari mereka ada semacam tiang awan yang memberikan kesejukan dan semacam payung yang menudungi mereka. Supaya mereka tidak panas dan tersengat matahari yang bisa membunuh mereka. Pada malam hari ada tiang api yang menerangi langkah perjalanan mereka. Sehingga tiang awan dan tiang api berhenti di mana, mereka juga ikut berhenti. Mereka harus taat. Selagi tiang awan dan tiang api masih jalan, mereka harus jalan, jangan mereka berhenti. Kalau tiang awan dan tiang api dia berhenti, baru mereka berhenti. Bikin kemah, ada berhenti, tuntunan berhenti, kita bikin kemah dan istirahat. Kalau di jalan lagi, baru mereka ikut jalan. Jadi saya dan saudara kita mengikuti kehendak Tuhan. Di tahun 2025 kita lihat selalu pergantian tahun banyak fenomena yang terjadi. Banyak hal-hal, kejadian-kejadian yang aneh-aneh terjadi. Pertanda tak lama lagi Tuhan akan datang. Karena itu saya dan saudara setia. Jika pada hari ini kau mendengarkan firman-Ku, jangan keraskan hatimu. Lembutkan hatimu, terima firman itu. Jadi bangsa Israel gagal masuk tanah Kanaan bukan karena mereka kurang fasilitas, bukan mereka kurang makan, bukan mereka kurang minum, haleluya, bukan mereka sakit-sakitan, mereka dipelihara Tuhan luar biasa. Kesehatan mereka dipelihara Tuhan, makan minum mereka diurus oleh Tuhan. Mereka makan begitu luar biasa, sehingga dalam Alkitab kita tidak pernah mendengar maka matilah bangsa itu karena mereka terkena asam urat. Maka matilah bangsa itu karena apa? Mereka semacam terkena apa? Busung lapar. Tidak pernah. Mereka mati karena dibunuh Tuhan sendiri. Tangan Allah sendiri membunuh mereka karena mereka bangsa yang tegar tengkuk. Mereka bangsa yang keras kepala. Sehingga Allah mengizinkan semacam binatang-binatang yang mematikan di padang gurun. Ular-ular berbisa, ular tedung yang membunuh mereka. Dan bahkan mereka dikubur hidup-hidup oleh tangan Allah sendiri. Karena ketidaktaatan. Pemeliharaan Tuhan selalu ada, tetapi karena keras kepala. Jadi yang pertama kita akan lihat dosa daripada bangsa ini, sehingga mereka gagal masuk tanah Kanaan. Yang pertama, suka yang jahat. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-6, firman Allah berkata, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat.
keinginan-keinginan yang jahat. Dalam tuntunan Tuhan sudah keluar tanah Mesir, tanah perbudakan itu, tetapi keinginan mereka masih jahat. Pikiran hati dan hati mereka masih jahat di hadapan Allah. Bangsa Israel masih menginginkan hal-hal yang buruk. Bahkan di dalam perjalanan mereka masih ingat Mesir. Mereka masih ingat makanan-makanan Mesir. Mereka masih ingat perkara-perkara yang ada di Mesir. Mereka bilang, "Hai Musa, kau bawa kemari, kau akan bunuh kami di sini semua kah? Kurang kuburan kah di Mesir sampai kau bawa kami untuk kami mati di sini?" Banyak orang sudah hidup melayani Tuhan, iring Tuhan, tapi pikirannya kotor. Lihat hatinya jahat, masih hidup di pada dosa yang lama. Tidak boleh begitu, saudaraku. Mari saya dan saudara kita berubah. Kita iring Tuhan begitu baik, iring Tuhan begitu rupa. Tidak bisa saudara melayani Tuhan seperti itu. Kita masih hidup pada dosa-dosa kita yang lama. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena kesempatan yang Tuhan berikan adalah hari ini. Hari ini adalah kesempatan kita. Hari besok adalah punya Tuhan. Punya kita adalah hari ini. Hari besok adalah urusan Tuhan. Sedangkan punya saya dan saudara adalah hari ini. Karena itu hari ini menjadi milik kita. Hari besok kita tidak tahu. Itu masih misteri bagi saya dan saudara. Nah, karena itu hidup saya dan saudara hari ini kita gunakan dengan baik-baik. Kita melayani Tuhan begitu luar biasa. Jangan saudara sudah melayani, tetapi saya dan saudara masih hidup di dalam dosa-dosa yang seperti bangsa Mesir. Karena saya berkali-kali berkata, butuh satu malam bagi Allah. Hanya satu malam untuk keluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Hanya satu malam. Karena Allah telah berfirman kepada Musa, dan Allah telah menyentuh hati Firaun. Dengan apa? Itulah ke-10 anak-anak sulung mati. Maka pada malam hari itu, firman Allah berkata, Firaun berkata, besok pagi suruh mereka pulang. Subuh-subuh mereka sudah berangkat. Satu malam aja Allah berfirman. Tapi butuh 40 tahun Allah keluarkan Mesir dari hati Israel. 40 tahun. Tetapi kenapa Allah sengaja membawa jalur yang memutar-mutar, mendidik mereka, mengajar mereka, supaya mereka belajar setia dan taat kepada Tuhan. Jadi saya dan saudara kita lihat masih menginginkan hal-hal yang jahat. Masih memikirkan perkara-perkara dunia, dan ini tentu jahat di mata Tuhan. Allah sudah menuntun mereka, tetapi pikiran mereka masih Mesir. Hati mereka masih ada di Mesir. Saudara masih melakukan dosa-dosa yang sama. Saudara masih melakukan hobi-hobi yang tidak bagus. Mari saya dan saudara kita putuskan hari ini. Jangan keraskan hati. Jadi tidak bisa saudara melayani Tuhan seperti itu. Tangan kanan pegang Yesus, tangan kiri pegang setan. Gak bisa. Kaki kanan Yesus, kaki kiri setan. Maka Tuhan berkata, nak, buang yang di kiri itu. Jadi tangan kanan tetap pegang Yesus, tangan kiri juga tetap pegang Yesus. Saya dan saudara melayani Tuhan begitu rupa. Yang pertama, bangsa Israel masih memiliki niat jahat di mata Tuhan. Masih suka hal yang jahat. Masih melakukan dosa-dosa yang sama. Saya dan saudara mesti bangkit. Saya dan saudara mesti berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Yang kedua, apa yang menyebabkan mereka gagal masuk tanah Kanaan? Yang kedua adalah penyembahan berhala. Ini lebih parah lagi. Yang pertama masih suka perkara-perkara yang jahat, dan yang kedua adalah penyembahan berhala. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-7. Supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala.
Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Terlibat di dalam penyembahan berhala. Dalam Keluaran pasal 32, setelah bangsa Israel itu keluar dari Mesir, sebetulnya bangsa Israel itu logikanya adalah mereka harus melayani Tuhan. Karena mereka sudah keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, mereka bersyukur akan kebaikan Tuhan. Dan mereka harus melayani Tuhan. Emas-emas, perhiasan dan barang-barang berharga yang dibawa dari tanah perbudakan itu, yang telah oleh kemurahan Tuhan, tuan-tuan majikan-majikan mereka memberikan emas, serta Firaun juga mengizinkan mereka bawa emas, maka seharusnya dengan emas itu dipersiapkan untuk mereka membuat apa? Perabotan untuk ibadah bagi Tuhan. Tapi sayang sekali, mereka bukannya bersyukur, malah mereka menyembah berhala. Mereka ingin seperti bangsa Mesir yang punya Allah yang kelihatan, punya mata yang kelihatan, tangan yang ada, tetapi bisu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka bilang, kami juga ingin mempunyai Allah seperti orang Mesir. Mereka punya patung dewa-dewa, kami juga ingin. Allah yang menuntun kami itu yang mana sih? Tidak kelihatan. Maka Musa naik ke atas gunung Sinai selama 40 hari, 40 malam. Dia puasa, tidak makan dan tidak minum. Minta petunjuk Tuhan. Disitulah Allah kasih 2 loh batu, 10 muka. Musa turun dari gunung Sinai, astaga. Bangsa Israel sudah dalam penyembahan berhala. Dan ini sangat menyakiti hati Tuhan. Harusnya mereka bersyukur karena Tuhan sudah tolong. Ada rasa syukur dan terima kasih bagi saya dan saudara. Kita sudah berada di tahun 2025. Harusnya kita lebih setia lagi. Harusnya kita lebih mencari Tuhan. Bukan dari tahun ke tahun. Kemarin malas, tahun baru lagi makin malas, tahun berikut makin malas. Begitu terus. Wah, sayang sekali melihat kehidupan seperti itu. Tahun kemarin tidak tahu Tuhan, tahun yang baru juga makin tidak tahu Tuhan. Harusnya saudara senang karena duduk di sini saudara menerima firman dan saudara diberkati. Pemazmur berkata, lebih baik 1 hari ada di dalam pelataran Allah daripada 1000 hari tinggal di tempat yang lain. 1 hari saja saudara ada dalam rumah Tuhan, faedahnya dan berkatnya sudah ada. Saya melihat sangat miris dan menyedihkan. Berapa banyak orang yang hidup dan tinggal di tempat-tempat, tapi mereka herannya betah dari terbit matahari sampai pada masuknya. Bisa duduk di rumah orang berhari-hari, sehingga menunggu tawaran daripada tuan rumah yang berkata, kakak lapar kah? Aku masakkan mie ya. Oh, boleh juga tuh. Aku tumiskan kangkung, mau nggak? Pakai bunga pepaya. Iya, tambah juga dengan ikan asar sedikit. Dibayarkan, kau cuma datang aja ngatur-ngatur tuan rumah. Kenapa? Karena kita duduk berhari-hari di rumah orang. Sampai suami, anak-anak tidak tahu mereka sudah makan apa belum. Maka suami mencarimu, haleluya, sepanjang hari. Dan ketemulah di rumah tetangga. Percayalah, saudara, kalau tidak ditampar 5 kali, itu mujizat. Kalau dia masih panggil saya, kita melapar, puji Tuhan, berarti roh Tuhan masih ada. Nah, oleh sebab itu, penyembahan berhala ini sangat menyakiti hati Tuhan. Jangan penyembahan berhala sekarang kan lebih keren. Kalau dulu yang menyembah patung, mana ada kita lihat orang menyembah patung, sekarang nggak ada. Sekarang penyembahan berhalanya lebih canggih. Bisa hobi. Hobi kita bisa mengutamakan dari segala sesuatu, Tuhan jadi nomor yang kedua. Bisa kesukaan-kesukaan kita. Hal apapun itu materi yang semuanya menjadi semacam nomor 1. Dan itu bisa menggeser Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi di belakang.
lalu hobi kita dan kesenangan kita itu menjadi yang terdepan. Kebiasaan jalan-jalan, hari Minggu pun dia jalan kemana begitu. Nah, roh-roh yang semacam ini yang saya dan saudara memang harus patahkan. Itu penyembahan berhala sifat modern. Kalau penyembahan berhala modern dulu, mana ada siapa yang mau menyembah patung? Sembah-sembah di depan patung. Mana ada sekarang? Sekarang lebih canggih penyembahan berhala. Hal-hal apapun dunia itu yang menggeser Kristus di dalam hidup saya dan saudara. Nah, kita mesti berubah. Penyembahan berhala. Saudara yang masih percaya dan pegang jimat-jimat, saudara lepaskan. Itu yang menghalangi berkat. Itu yang mengganggu dan menghambat pertumbuhan iman, sehingga kau tidak akan lihat mujizat. Percaya, karena Allah tidak mau diduakan. Dia Allah yang cemburu. Dia Allah yang tidak suka diduakan. Penyembahan berhala. Saudara yang masih percaya ini, percaya itu, kita buang semua. Percaya kain merah, percaya kain sepanggal, percaya kayu sepanggal, kita buang. Kita bersekutu dengan roh-roh jahat. Kita masih percaya dengan bisikan-bisikan orang-orang mati. Kita buang semuanya itu. Kepercayaan tahayul nenek moyang, saya dan saudara harus buang. Jangan kita percaya hanya kepada Yesus Kristus. Kepercayaan yang menggeser Yesus. Jangan duduk di bantal, nanti pantat bisulan. Jangan bikin kolam di dalam rumah, nanti berkat kesedot. Ini kan semua kepercayaan. Kalau lagi mengandung, lagi hamil, ibu-ibu bawa peneti kemana-mana aman, terjaga. Setan tidak takut peneti, haleluya. Setan takut Yesus. Dia tidak takut peneti dan tidak takut kapur siri, apapun itu, dan pinangka, dia tidak takut. Apalagi peneti, dia tidak takut mamaku, kakakku, dan adikku. Dia takut kepada orang yang setia dekat dengan Kristus. Dia ngomong saja dalam nangis pergi, setan gemetar. Kenapa? Karena saya dan saudara diurapi oleh Tuhan. Kita dipakai Tuhan, kita hidup dekat dengan Allah. Jangan percaya yang begitu-begitu. Kita bersekutu dengan roh orang-orang mati. Sehingga sampai ada yang aku dengar, sampai ada yang nekat tidur di kuburan. Untuk apa? Minta nomor. Saudara bukan dapat angka, percayalah, saudara kesurupan. Kejam-kejam. Maka panggil pendeta mendoakan saudara. Tanya kenapa? Ada yang tidur di kuburan tadi malam. Minta nomor. Saudara tidak dapat nomor, saudara kesurupan, karena itu kan tempat setan di situ berkarya. Jadi oleh sebab itu kita buang. Ada amin jemaat kekasih. Aminnya betul tulus ya, dari hati ya, haleluya. Puji Tuhan. Kalau begitu Bapak Gembala lanjut khotbah. Tapi kalau amin tidak tulus, biar kita berhenti dan kita sampai di sini saja. Yang terakhir saudaraku, jadi yang pertama menginginkan hal-hal yang jahat, yang kedua penyembahan berhala, dan yang ketiga adalah melakukan percabulan. Ini juga adik-adik muda yang satu. Kita lihat 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-8. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Bahkan di dalam Bilangan pasalnya yang ke-25 ayat 1-5 ada satu kisah. Di sana dikatakan sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal-peor. Ada satu kisah di mana, saudaraku, Balak yang raja Moab ini, dia telah membayar Bileam. Bileam ini kan hamba Tuhan. Tapi sayang sekali Bileam ini bisa dibayar, disogok untuk apa? Mengutuki bangsa Israel. Balak ini takut karena bangsa Israel akan mengalami kemenangan dari Tuhan, akan mengalahkan bangsa Moab. Maka dipanggilnya lelah hamba Tuhan abdi Allah itu Bileam. Panggil dia karena mereka percaya bahwa doa Bileam, kalimat kata-kata Bileam yang keluar dari mulutnya mendatangkan kuasa. Ya namanya juga hamba Tuhan, pasti kata-katanya juga ada kuasa. Namanya juga orang percaya ya, kata-katanya juga penuh kuasa. Balak bilang, panggil hamba Tuhan itu, kita bayar dia. Tolong kutuki bangsa Israel supaya mereka kalah berperang saat melawan bangsa Moab. Saudara tahu Bileam mengutuki bangsa Israel, yang terjadi apa? Bukan Israel dikutuk, Israel makin berkemenangan, makin diberkati Tuhan. Wah, Bileam bingung, bagaimana ini? Maka Bileam punya ide, gampang. Panggil perempuan-perempuan penyembah-penyembah berhala, bawa mereka dan masuk ke setiap kemah-kemah bangsa Israel. Suruh mereka tidur bersama dan mereka melakukan hal-hal yang tidak senonoh di sana. Allah murka dan Allah marah. Jadi saya dan saudara kita lihat di sini, terjadi persinahan besar-besaran saat itu. Dan itu yang menyebabkan Allah sangat marah kepada bangsa ini. Percabulan, saya dan saudara kita berdoa supaya kita terlepas daripada dosa-dosa ini. Kan dosa kategori dosa berat juga ya. Saya dan saudara supaya kita dibenteng. Bukan hanya muda-mudi, kita juga orang tua, kita bapak-bapak juga. Kita berdoa supaya Tuhan lindungi kita, ibu-ibu. Karena daya tarikan dunia ini begitu kuat sekali. Jadi adik-adik muda tetap jaga hidup, jaga sikap yang baik. Godaannya cukup besar, apalagi saudara adik-adik muda sebagai pelayan-pelayan. Harus benar-benar menjaga hidup dengan baik. Karena dunia sekarang ini sudah canggih sekali. Sampai ada yang berkata bahwa pengaruh dunia sekarang ini sangat mudah sekali bisa menggeser Yesus Kristus. Jadi terlibat di dalam persinahan, dalam percabulan. Itulah yang menyebabkan bangsa Israel gagal masuk. Mereka telah bersetubuh dengan perempuan-perempuan Baal-peor ini, penyembah Baal-peor, perempuan-perempuan asing yang tidak kenal kepada Tuhan. Ayat terakhir, mari kita baca bersama. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita baca ayat yang terakhir ini dengan suara yang mantap. Ayat terakhir 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 kita baca bersama. 2, 3 mulai. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Silakan. Saya tidak bahas yang lain-lain, tapi perhatikan di situ ada kalimat orang cabul. Terlalu banyak di situ tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Saya dan saudara hidup baru,
melayani Tuhan dengan sikap hati yang baru. Mungkin hari ini saya dan saudara ada di dalam hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan. Kita bisa datang minta, kita bisa datang berserah. Hanya kepada Kristus kita bisa dilepaskan. Jadi stop penyembahan berhala, saudara. Jangan percaya itu lagi. Tetap berpegang teguh pada Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita masuk dalam doa. Kita bersyukur buat firman. Tuhan Yesus memberkati.